Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya, dan bila kita mempunyai hutang piutang, Allah segera angkat dan lunasi hutang-hutang kita, amin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Hal itu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu: yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran, atau yang disebut ta'alil Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat atau disebut wahafizi lisan. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir hendaklah dia berkata yang baik, atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir menghormati tetangganya. Dan, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan atau disebut wa mut'imul jiyan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan, kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan atau disebut washoimina fi syahri Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka, bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sa'al radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.